Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidun wal mustami'un al-kiram, ahlan bikum fi hadil halaqah al-jadidah minal lughatil arabiyyah al-hadithah. Atamanna an takuna fi sihatin wa afiyah jayidah. Tayyib, nahnu minal majmu'ati athaniyah, ismi Syifa Rifatul Mahmudah, wa ana ma'a sadiqati huma Nurbaiti wa Imam Lutfi. Fi hadhil fursa al-mubarakah, nahnu al-an sa'ubayyin tahtal maudu tabi'atul lugawiyyah khawasus suluki al-lugawiyyi indal insan. Thayyib, al-awal sa'ubayyin an tabi'atul lugawiyyah. Baik, pertama saya Syifa Rifatul Mahmudah akan menjelaskan tentang karakteristik bahasa. Secara etimologi, karakteristik berasal dari kata yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu kata karakter, yang berarti watak, sifat, ataupun ciri. Nah, karakteristik ini tuh berarti watak atau ciri khas. Ada salah satu tokoh yaitu Ahmad Maulana mengartikan karakteristik ini tuh dengan sifat atau ciri khas, bentuk-bentuk watak, dan tabiat individu, corak tingkah laku, ataupun tanda khusus. Dalam istilah bahasa Arab, kata karakteristik dikenal dengan khosois sebagai bentuk jamak dari khususiyah yang diartikan kekhususan ataupun keistimewaan. Nah, setelah kita mengetahui definisi secara etimologi, arti karakteristik bahasa, maka dapat diartikan karakteristik bahasa Arab itu adalah bentuk watak atau ciri khas, atau bisa disebut juga dengan tanda-tanda khusus yang dimiliki oleh bahasa Arab, merupakan tuntutan khusus yang harus dipahami oleh pengajar bahasa Arab. Karena pemahaman akan diskursus ini akan memudahkan mereka yang berkecimpung pada bidang pendidikan dan pengajaran bahasa Arab, terutama dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Tetapi perlu diperhatikan bahwa karakteristik bahasa Arab ini tidak identik dengan kesulitannya. Karena dengan memiliki pengetahuan serta pemahaman tentang karakteristiknya, setidaknya akan tersingkap kelebihan-kelebihan yang ada pada tubuh bahasa Arab, dan menjadi aspek kemudahan yang menjadi pintu untuk membuka jendela bagi mereka yang ingin mempelajari dan mendalaminya. Bahasa Arab ini memiliki karakteristik yang unik dan universal. Dikatakan unik karena bahasa Arab ini memiliki ciri khas yang membedakannya dengan bahasa lainnya. Sedangkan dikatakan universal karena adanya kesamaan nilai antara bahasa Arab dan bahasa lainnya. Adapun karakteristik universalitas bahasa Arab, yang pertama, bahasa Arab itu memiliki gaya bahasa yang beragam, yang meliputi ragam sosial atau sosioleks, yaitu ragam bahasa yang menunjukkan stratifikasi sosial, ekonomi penuturnya. Selain ragam sosial, ada juga ragam geografis. Ragam bahasa yang menunjukkan letak geografis penutur antara daerah satu dan daerah lainnya.
sehingga melahirkan dialek yang beragam. Selain ragam sosial dan ragam geografis, ada juga ragam idiolek, yaitu ragam bahasa yang menunjukkan integritas kepribadian setiap individu masyarakat. Atau dalam istilah bahasa Arabnya, lahjah fardiyah. Karakteristik universalitas bahasa Arab yang kedua yaitu bahasa Arab dapat diekspresikan secara lisan ataupun tulisan. Menurut Bloomfield, bahasa lisan merupakan hakikat adanya suatu bahasa. Nah, realitas ini tuh dapat dipahami karena adanya tentang sejarah peradaban manusia. Terlihat jelas mereka pada umumnya berbahasa lisan, meskipun di antara mereka itu tidak bisa menulis dan tidak mengenal lambang tulisan. Bahasa lisan sebagai sistem verbal lebih banyak dipakai oleh manusia dalam berkomunikasi, baik itu antara satu orang dengan orang lainnya ataupun antara anggota masyarakat dengan lingkungan lainnya. Hal ini tuh dimaksudkan agar penyampaian pesan lebih cepat dipahami maknanya oleh masyarakat sasaran. Selain memiliki karakteristik universalitas, bahasa Arab juga memiliki sistem, aturan, dan perangkat yang khas. Di antaranya yang pertama, sistemik. Dalam arti yaitu bahasa yang memiliki sistem standar yang terdiri dari sejumlah sub-sub sistem, yaitu subsistem tata bunyi, kata-kata, kalimat, sintak, gramatikal, wacana, dan masih banyak lagi. Yang keduanya yaitu sistematis. Artinya bahasa Arab juga memiliki aturan-aturan khusus, di mana masing-masing komponen subsistem bahasa bekerja secara sinergis dan sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga yaitu komplit. Maksudnya bahasa itu memiliki semua perangkat yang dibutuhkan oleh masyarakat pemakai bahasa itu ketika digunakan untuk alat berkomunikasi dalam berinteraksi dan bersosialisasi antar manusia. Selanjutnya, penerapan karakteristik unik bahasa Arab dalam pengajaran bahasa Arab bagi non-Arab. Ada beberapa ciri-ciri khusus bahasa Arab yang dianggap unik dan tidak dimiliki bahasa-bahasa lain di dunia, terutama bahasa Indonesia. Ciri-ciri khusus ini perlu diketahui oleh seorang pengajar bahasa Arab agar memudahkannya dalam menyusun dan mengembangkan berbagai strategi pembelajaran, khususnya bagi non-Arab. Ciri-ciri khusus tersebut dapat diketahui dalam aspek-aspek bahasa. Yang pertama yaitu aspek bunyi. Bahasa pada hakikatnya itu adanya bunyi, yaitu berupa gelombang yang keluar dari paru-paru melalui pipa suara melintasi organ-organ speech atau alat bunyi. Proses terjadinya bahasa apapun di dunia ini tuh sama. Maka tidak asing apabila ada beberapa bunyi bahasa yang hampir dimiliki oleh seluruh warga negara, seperti bunyi M, N, L, K, S. Nah, bahasa Arab sebagai salah satu rumpun bahasa Semit memiliki ciri-ciri khusus dalam aspek bunyi yang tidak dimiliki oleh bahasa lain, terutama bila dibandingkan dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah-daerah yang banyak digunakan di berbagai pelosok-pelosok tanah air Indonesia. Adapun ciri-ciri khususnya itu, yang pertama, vokal panjang dianggap sebagai fonem. Contohnya U, I, A. Kemudian bunyi tenggorokan atau aswatul khalqi, yaitu huruf H dan Ain. Orang Indonesia nggak punya
bunyi yang keluar dari tenggorokan. Kemudian yang ketiga, bunyi tebal atau aswatul mutbiqoh. Biasa disebut huruf itbaq seperti so, zo, do, do. Kemudian yang empat, tekanan bunyi. Keempat, tekanan bunyi dalam kata ataupun stress. Yang kelima, bunyi bilabial dental atau dalam bahasa Arabnya syafawi asnani, yaitu ada salah satu hurufnya fa. Ciri khusus bahasa Arab selain aspek bunyi, ciri khas kedua yang dimiliki bahasa Arab itu adalah pola pembentukan kata, baik itu melalui derivasi atau tasrif istiqoqi maupun dengan cara infleksi atau tasrif i'rabi. Dengan melalui dua cara pembentukan kata yang tadi, bahasa Arab ini menjadi sangat kaya sekali akan kosakata. Misalkan asal dari kata arlama. Bila dikembangkan dengan istiqoqi, maka akan menjadi banyak suku kata. Misalkan alama yu'allimu bisa menjadi alima ya'lamu ilman wa ma'alaman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun, dan seterusnya. Menjadi kata ta'allama, menjadi kata a'lama, banyak dan lain sebagainya. Setelah aspek kosakata, yang ketiga yaitu aspek kalimat. Dalam aspek kalimat ini contohnya yaitu i'rab. Hanya bahasa Arab yang memiliki bahasa Arab adalah bahasa yang memiliki sistem i'rab terlengkap yang mungkin tidak dimiliki oleh bahasa lain. I'rab adalah perubahan bunyi akhir kata, baik itu berupa harokat ataupun berupa huruf, sesuai dengan jabatan atau kedudukan kata dalam suatu kalimat. I'rab ini berfungsi untuk membedakan jabatan suatu kalimat dengan kalimat yang lainnya, dan sekaligus dapat mengubah pengertian kalimat tersebut. Yang keempat yaitu aspek huruf. Ada beberapa ciri yang nampak dominan pada huruf-huruf bahasa Arab. Pertama, bahasa Arab ini memiliki ragam huruf dalam penempatan suatu kata, dalam penempatan susunan kata, yaitu ada huruf yang terpisah, ada bentuk huruf di awal kata, di tengah, dan di akhir kata. Kedua, setiap huruf hanya melambangkan satu bunyi. Yang ketiga, cara penulisannya beda dengan cara penulisan huruf Latin, yaitu dari arah kanan ke kiri. Pemaparan beberapa karakteristik unik bahasa Arab yang di atas setidaknya dapat dijadikan acuan dalam pengajaran bahasa Arab oleh non-Arab, sehingga memudahkan pengajar dalam melaksanakan proses kegiatan pembelajaran bahasa Arab. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan tentang khawasus suluki al-lughawi indal insan, yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Imam Lutfi. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam Lutfi dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Terima kasih kepada pemateri pertama sudah mempersilahkan kepada saya untuk sedikit menjelaskan tentang perilaku bahasa manusia. Perlu kalian ketahui bahwasanya bahasa dapat mempengaruhi perilaku manusia. Mengapa bisa begitu? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan sesuatu yang dapat digunakan untuk berbicara terhadap orang lain, yaitu alat komunikasi. Jadi bahasa sebagai alat komunikasi, dan bahasa adalah alat komunikasi yang sangat baik untuk menyampaikan suatu maksud kepada orang lain dengan berbahasa yang baik dan benar, serta penyampaiannya yang sopan dan santun, serta intonasi yang pas akan membuat orang lain yang mendengar menjadi paham dan mengerti. Kemudian dengan berkomunikasi yang baik secara tidak langsung,
akan menunjukkan kepada orang lain bahwa kita mempunyai perilaku yang baik, seperti sopan santun dan lain sebagainya. Dan dari jurnal yang saya baca atau yang saya dapat, yang ditulis oleh Caca Atmika, yaitu ditulis pada tanggal 29 September 2011, di sini menjelaskan bahwasanya perilaku bahasa ini berfungsi sebagai alat kontroversial yang sangat mudah kita terapkan, yaitu sebagai alat peredam rasa marah. Gitu. Ketika kita masuk ke dalam lingkungan orang Jawa yang kebanyakan menggunakan bahasa Jawa, mau tidak mau kita harus dapat menyesuaikan pergaulan dengan budaya ala kultural Jawa. Jadi kita harus menyesuaikannya. Bukannya malah berbahasa gaul ala orang Jakarta. Ya, jangan sampai ya. Kita masuk ke daerah di daerah Jakarta, kita juga harus menyesuaikan daerah bahasa yang berada di daerah Jakarta tersebut. Jangan sampai kita bertolak belakang atau berbeda dengan di daerah bahasa di daerah Jakarta. Di setiap daerah mempunyai tata cara bahasa yang masing-masing. Dengan pandainya kita menyesuaikan diri, akan mempermudah kita masuk ke dalam lingkungan baru dimanapun kita berada. Jadi apabila kita masuk ke daerah, mengikuti bahasa daerah tersebut, itu akan mempermudah kita sendiri, akan menjadi mempersulit. Dalam hal ekspresi juga berpengaruh, sangat berpengaruh dalam bahasa ini. Sebagai contoh, ketika sedang marah, tanpa kita sadari, intonasi kita saat berbahasa bisa sangat tinggi dan menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita memang benar-benar marah. Tanpa perlu orang tersebut melihat ekspresi kemarahan kita, orang tersebut sudah mengetahui dengan ekspresi kita sendiri. Begitu pula pada saat bahagia, efek bahasa yang timbul juga menunjukkan kesenangan serta kegembiraan, sehingga orang mendengar sudah tahu bahwa kita sedang bahagia tanpa perlu menyebutkan kata senang di dalam percakapan. Bila kita marah, itu kan tidak harus mengeluarkan kata-kata marah kita, tapi bisa dilihat dari ekspresi kita. Begitupun dengan kebahagiaan kita. Bisa dilihat dari raut wajahnya, bisa dilihat oleh orang lain tanpa harus mengeluarkan kata-kata bahagia, senang. Kemudian pertanyaan, apakah bahasa dapat mempengaruhi perilaku manusia? Dan jawabannya adalah iya. Karena dari manusia yang selalu berbahasa yang baik dan benar akan terlihat dari perilakunya sehari-hari yang sopan dan santun, serta mengerti di mana harus menggunakan bahasa secara efektif. Sedangkan manusia yang sudah terbentuk dengan terbiasa untuk berbahasa yang buruk atau kasar akan menunjukkan bahwa perilakunya yang lebih brutal dan suka seenaknya tanpa memandang dan menghargai orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, disarankan agar sebaiknya kita dapat mempergunakan bahasa yang baik dan benar untuk menunjukkan sisi positif dari sisi kita kepada orang lain. Dan dari hal tersebut akan menguntungkan kita sendiri atau kepada orang lain. Dan dari bahasa itu yang baik dan sopan, bahasa yang baik dan sopan itu orang lain nantinya akan menghargai kepada kita sendiri. Itu adalah penjelasan singkat dari perilaku bahasa manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan kepada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan psikologi dan bahasa. Nah, psikologi ini itu adalah ilmu yang mempelajari min and soul, yang bukan hanya jiwa, tapi bagaimana cara orang berpikir. Nah, proses mengenai pemikiran ini biasanya disebut dengan kognitif. Supaya lebih dimengerti, ya, kognitif ini itu berusaha menjelaskan hal-hal yang menjelaskan hal-hal seperti persepsi, kreativitas, dan memori. Nah, jadi bisa dibilang bahasa ini adalah bagian dari ilmu psikologi. Nah, psikologi ini mengajarkan bagaimana sih bentuk pemikiran seseorang
terhadap mengenai dunia. Nah, bahasa dalam hubungannya dengan psikologi ini biasanya diartikan sebagai ilmu yang mencoba mempelajari hakikat bahasa, struktur bahasa, bagaimana bahasa itu berkembang, bagaimana bahasa itu diperoleh, bagaimana bahasa itu didapatkan ya. Dalam hal ini, bahasa mempunyai hubungan yang sangat erat dengan teori-teori pembelajaran bahasa. Nah, selanjutnya apa sih contoh hubungan antara psikologi dan bahasa ini? Contohnya dalam pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab itu merupakan interaksi antara guru dengan murid dalam lingkungan belajar. Tentunya sangat membutuhkan teori pembelajaran yang dalam hal ini adalah tugas psikologi belajar. Nah, psikologi belajar ini untuk memberikan bekal kepada guru dan calon guru. Nah, di samping itu psikologi ini belajar berguna untuk mengetahui interaksi yang terjadi antara hubungan individu ya, antara anak dan temannya, antara guru dan siswanya ya, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.